Kalau pengen terima beres, bisa. Kita bisa bantu setting semua. Jadi teman-teman cuma nyiapin, saya pengen jualan voucher yang harga sekian, harga sekian, harga sekian. Tolong diaturkan semua. Saya pokoknya terima beres, bisa. Halo, selamat datang di channel Rea Vlog. Sebelum melanjutkan menonton konten ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan jika ada konten yang baru rilis. Jangan lupa juga untuk klik tombol like ya, jika konten ini bermanfaat. Karena subscribe dan like kamu akan membuat kami tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jika ingin fast respon, silakan bergabung di grup Facebook Mita. Link ada di deskripsi ya. Untuk request premium script, setting mikrotik, silakan hubungi via Telegram di @tekinamaku. Selamat menikmati konten ini. Halo, ketemu lagi sama saya ayahnya Rea di Rea Vlog. Di sini saya mau kasih tutorial gimana setting mic bottom versi Mita 3.1 ya. Setting dari awal, mungkin setting secara umum kalau misalnya banyak teman-teman pelanggan yang agak kebingungan terus pengen tahu fitur-fitur lebih dalam mic bottom seperti apa. Jadi saya bikinkan video ini. Mohon maaf sebelumnya bahwa video ini video apa? Mita 3.1 ini adalah aplikasi berbayar ya. Berbayar konteksnya adalah menyewa server di tempat saya. Belum ada versi gratisnya. Kalau teman-teman mau pakai yang versi gratis bisa download Mic Botam. Ada di grup Mic Botam dan apa namanya? Versi terakhir kalau nggak salah 1,8. Di grup Mita ada yang versi pengembangan versi 2,3. Tapi masih ada beberapa bug dan tidak semua fiturnya ada. Gitu. Sebelum saya melanjutkan, saya mau menegaskan bahwa mic bottom itu bukan buatan saya ya, bukan buatan tim saya. Tetapi mic bottom ini dibuat oleh agen Ridwan sekitar beberapa tahun yang lalu dan terakhir dikembangkan kalau nggak salah ya itu tahun 2019 yaitu versi 1,8 Krakatau kalau nggak salah. Setelah itu mungkin ada kesibukan atau kayak gimana tidak dilanjutkan pengembangannya atau saya kurang tahu ya, tapi dari yang saya lihat pengembangannya tidak dilanjutkan dan saya sendiri melihat bahwa ini masih banyak hal yang perlu dikembangkan dan beberapa teman yang sudah bekerja sama dengan saya melihat bahwa jika ditambah fitur ini bagaimana, jika begini jadi begini, dan dari sudut pandang saya juga melihat bahwa oh itu bagus, maka saya kembangkan sendiri dengan versi saya. Jadi saya tegaskan di depan bahwa mic bottom itu bukan buatan saya. Saya mengembangkan versi saya sendiri dan saya beri nama Mita. Dan sekarang Mita sudah mencapai versi 3.1. Jika teman-teman mau berlangganan, silakan kontak saya di Telegram saya ya, sudah disebutkan di depan teki namaku. Mulai dari 100.000 per 5 bulan. Gitu. Oke, langsung aja kita login ya, login masuk mic bottom. Ya, setelah masuk tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini saya jelaskan di sebelah kiri ya, Mikrotik. Kalau teman-teman udah pernah pakai Micmon, pasti tahu ini IP Mikrotik diisi apa, yaitu diisi IP publiknya atau IP atau domain tunnelnya ya, terserah. Nah, kalau di Micmon itu gabung biasanya IP titik dua portnya. Kalau di sini kita pisah, jadi IP berdiri sendiri atau domain berdiri sendiri, portnya kita taruh bawahnya. Begitu. Terus username dan password itu punya Mikrotik. Username password Mikrotik Agan ya. Saya sarankan jangan menggunakan yang full akses karena ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saran dari beberapa rekan itu pakai versi yang write aja dan diproteksi di bagian sininya nih. Bagian. Nah kayak gini kita bisa bentar. Ini misal. Nah, allow address ini kita bisa isi addressnya server saya. Jadi walaupun user sama passwordnya ketahuan orang ya, amit-amit, tapi orang itu tidak bisa mengakses ke Mikrotik karena dia tidak mengakses dari IP yang kita kasih. Kita tulis di sini. Jadi
kalau misalnya berlangganan mic bottom ke saya, berarti ini kita isi dengan IP-nya mic bottom, server mic bottom saya, server Mita saya. Jadi aman, lebih aman. Kalau aman 100% saya tidak menjamin. Begitu. Oke, kembali lagi ke tadi. Nah, sampai sini terus DNS hotspot. DNS hotspot itu diisi di bagian sini. Kita masuk ke IP hotspot lalu server profil. Nah, DNS hotspot disamakan dengan ini ya. Ingat jangan ada spasi. Lalu selanjutnya router name. Router name kita kasih nama router ini apa namanya. Lalu token. Token bot, username bot. Ini kita dapat dari Telegram. Jadi kita buka Telegram. Pertama, kita buka Telegram lalu mencari nama ini, botfather ya. Kita cari nama ini, ketika teman-teman belum pernah, cari saja di pojok kiri atas itu ada search, kita tulis saja botfather, cari yang seperti ini persis. Terutama username-nya ini ya buat kuncinya. Kalau teman-teman bingung, cari ini aja langsung @botfather kayak gini. Setelah itu, setelah diklik nanti ada tombol start. Klik aja start. Setelah klik start, teman tinggal ketik seperti ini, new bot. Oh, karena saya udah punya 20 bot, dia menolak. Jadi new bot ketika ketik pertama kali new bot dia akan mana tadi? Nah, ini saya kasih contoh di sini aja ya. Ketika kita ketik new bot, dia akan menanyakan mau dinamakan apa. Ini nama ya, bukan username. Namakan. Saya contohkan ini, Magnet Sky Media. Lalu setelah itu kita mau pakai username apa yang buntutnya bot. Harus buntutnya bot. Nah, saya tulis seperti ini. Ini saya contoh ya. Setelah jadi, bentuknya seperti ini. Sudah jadi nih, sudah jadi. Ini untuk link mengaksesnya. Kalau kita bingung cara mengaksesnya, bisa klik ini atau bisa search ini di pojok kiri atas, tombol search ya. Kita bisa cari ini. Lalu token ini kita catat. Jadi kita yang butuh informasi adalah nama ini dan token ini. Setelah itu kita kembali ke setelah kita dapat token dan username, kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Tokennya apa, username apa. Username tanpa kayak gini ya, cukup username aja biar nggak repot. Ingat tanpa Nah, sekarang ke username owner. Nah, owner kita bisa ngecek pakai ini. Di kiri atas ini ada garis 3, kita klik, lalu kita klik setting. Salah ya? Iya bener kan? Nah, kita klik setting, nanti ketemu apa namanya? Username-nya apa? Ini kelihatan username-nya apa. Nah, ini kita catat. Ingat tanpa huruf @ ya, daripada tanpa @ ini, cukup username-nya aja. Lalu ID Telegram. Nah, ID Telegram ini biasanya agak tricky. Kita harus nyari di get ID seperti ini. Cari yang namanya seperti ini ya. Search di pojok kiri atas. Cari. Lalu setelah itu masuk, klik start. Klik start, nanti akan muncul data seperti ini. Oke. Dah, berarti ini kita catat, kita simpan, kita masukkan ke sini. ID Telegram, username dan ID Telegram, masukkan datanya ke sini. Lalu yang bagian sini adalah login ke mic bottom. Datanya apa saja yang mau diubah. Ini defaultnya masih admin. Kita ubah, setelah itu kita save. Seperti itu awal mulanya. Setelah masuk nanti tampilannya seperti ini. Tampilan di depan, di awal seperti ini. Wah, CPU load saya tinggi sekali. Dashboardnya seperti ini. Saya jelaskan secara gampang ya. Sebelah kiri mikrotik status. Apa saja statusnya. Terus ini voucher info. Terjual berapa. Terus dari generate dibikin berapa ini. Income, ini tercatat. Income itu kalau Telegram berarti orang deposit ke kita berapa. Kita masukkan ke akunnya dia. Terus generate seperti ini. Ini deposit, bulan ini belum ada yang deposit. Bulan lalu 10 juta, ini fiktif ya. Saya cuma buat iseng-iseng. Setelah itu kita ke tab selanjutnya. Pertama add reseller.
Kita bisa menambahkan reseller di sini atau kita bisa menambah sendiri reseller di Telegram. Ada dua cara. Pertama, lewat sini kita bisa mengisi datanya. Saya jelaskan dari depan. Username. Username itu harus sesuai dengan username Telegram. Nah, makanya saya sarankan jangan di sini, tapi kita bikin di Telegram. Jika teman tidak punya Telegram dan kita tetap pengen mendaftarkan di sini, dia hanya bisa untuk generate voucher. Generate voucher itu mirip Micmon. Generate voucher. Nanti saya jelaskan ketika sudah sampai sini ya. Username, ID Telegram juga harus diisi. Jika dia tidak punya ID Telegram dan hanya sebagai warungan untuk warung ya, untuk generate voucher, ID Telegram kita bisa isi ngawur, misal angka 001 atau 00 itu bisa kita atur. Nomor telepon, saldo awal kita mau kasih berapa. Nah, saldo ini buat Telegram ya, beda cerita dengan generate. Saya tegaskan yang Telegram itu adalah sistemnya potong saldo, potong deposit ketika generate, ketika dia mencetak voucher di Telegram. Kalau yang generate voucher kertas ini adalah sistemnya omset. Jadi kertasnya kita cetak, ketika voucher itu dipakai anak atau dipakai user, baru data income-nya naik, bertambah. Baru kita bisa nagih untuk akhir bulan atau akhir minggu nagih ke reseller itu. Jadi beda beda apa ya? Beda jenis pemasukan. Yang satu itu potong saldo, potong deposit nih yang Telegram. Kalau yang generate adalah hasil penjualan. Jadi kalau voucher itu belum laku, maka di sini tetap angkanya 0. Gitu ya. Lalu diskon. Jadi karena kemarin banyak yang request jangan model markup dong, tiap tiap reseller biar markupnya beda-beda. Ya udah saya terapkan diskon. Jadi misal harga voucher 10.000, reseller A kita kasih diskon 0%, berarti dia jual 10.000, terpotong saldonya juga 10.000. Tapi jika kita kasih diskon 50%, ketika dia jual angka 10.000, dia saldonya hanya terpotong 5.000 karena terpotong 50%. Gitu ya. Terus grup voucher. Nah, ini juga ada beberapa request dari teman-teman bahwa voucher ini hanya bisa tampil di reseller ini dong gitu. Jadi tidak semua voucher bisa tampil di semua reseller, tapi voucher-voucher tertentu hanya tampil di reseller-reseller tertentu. Oke, saya siapkan. Jadi dia nanti user ini masuk grup voucher yang mana itu bisa diatur semua. Begitu ya. Lalu top up saldo samalah, kita tinggal cari yang mana yang mau di top up, lalu saldonya kita isi gitu. Top down juga kita mengurangi saldo. Reseller list, nah ini daftar reseller. Datanya seperti ini ya. Nanti bisa dipelajari pelan-pelan, ada datanya. Generate voucher. Nah, ini kita kalau generate voucher, kita bisa pilih jenis voucher. Jadi voucher yang udah disiapkan, misal kita ternyata udah bikin voucher ini, nanti datanya input semua, kita tinggal generate mau bikin berapa. Bisa. Kirim voucher. Nah, ini kalau kirim voucher ke Telegram reseller. Fitur ini sebenarnya udah nggak terlalu dipakai ya, karena semua bisa lewat bot Telegramnya. Kirim pesan nih, kirim pesan ke semua reseller. Kalau untuk kirim fotonya kayaknya belum ini ya, saya belum ngotak-atik bagian ini. Ini masih murni dari bawaan Micmotam ya. History reseller ya, transaksi yang terjadi apa saja selama ini, pokoknya isi database. Kita pindah ke hotspot user list. Nah, ini kita bisa melihat user yang lagi make user yang tersedia di Mikrotik kita. Datanya seperti ini, lalu user aktif. Nah, yang aktif ini berapa? Ternyata cuma satu. Ya, ini cuma dummy, saya cuma. Lalu profil list. Nah, profil list ini kuncinya, ini salah satu kuncinya di sini. Kita bikin profil di sini. Add profil ya, kita kasih nama apa profilnya, misal profil tes bikin profil katakan gitu. Parentnya kita mau ikut mana, ini parent otomatis dia membaca Mikrotik ya. Banyak teman-teman yang ketika buka ini blank putih gitu, berarti dia tidak terhubung ke Mikrotik. Gini kita bisa mau pilih parent, misal parent ini gitu. Rate limit kita bisa tulis kiri upload, kanan download ya. Kita bisa pilih, kita bisa tulis 1 M per 5M gini. Share user, dia bisa di share berapa. Durasi, nah ini juga ada teman-teman yang agak rancu,
Ini durasi ini satu paket nih ya. Hari, jam, menit, dan detik. Satu paket nih. Misal teman-teman mau durasi satu hari ya, ini cukup diisi satu, lainnya nol. Misal teman-teman mau ngasih unlimited tanpa durasi ya, ini semua diisi nol. Bukan dihapus tapi semua diisi nol. Jadi kalau teman-teman mau ngasih 1 jam ya di sini diisi 1, di sini diisi nol. Gitu ya. Lock user. Nah, ini user apakah mau di lock atau tidak. Di lock itu ya MAC address-nya dikunci. Jadi satu voucher hanya untuk perangkat tersebut. Begitu, auto delete voucher ini saya sarankan, sangat sarankan dicentang karena prosedurnya adalah ketika voucher selesai pemakaiannya dia akan pindah ke masa tenggat. Masa tenggang apa tenggat ya, pokoknya itulah. Selama 1 jam. Jadi user tetap bisa login tapi hanya nongol voucher Anda udah habis, dia tetap tidak bisa internetan. Setelah 1 jam maka voucher dia akan terhapus. Nah, ini dicentang. Kalau ini tidak dicentang, voucher dia hanya terdisable. Efeknya apa kalau terdisable? Kalau voucher dia misal hanya 5 karakter dan isinya angka semua. Ada kemungkinan kali sekian sudah sekian ribu dan numpuk ya. Voucher nggak akan bisa digenerate lagi karena angka tersebut ada. Kan nggak boleh ada kembar walaupun dia statusnya disable di hotspot. Pertama itu, jadi akan menyulitkan untuk generate ulang jika vouchernya udah sangat banyak yang terdisable. Yang kedua, menuhin mikrotik. Jadi kinerja mikrotik berkurang, terus storage mikrotik berkurang gitu. Jadi sangat saya sarankan ini dicentang. Ini owner Telegram notification, jadi owner nanti dapat notifikasi ketika user pertama kali login. Dan notifikasi ketika user selesai masa aktifnya, selesai durasinya. Jadi bukan user on login terus ada notif user off, terus ada notif off, terus dia login lagi 1 jam kemudian on, nggak gitu. Tapi dia login pertama kali ada datanya dan dia selesai durasinya ada datanya keluar. Jika ini dicentang, ini owner yang dapat informasi, ini reseller yang dapat informasi. Kalau dicentang dua-duanya dapat informasi. Kalau dicentang salah satunya yang dapat informasi. Saya kasih contoh. Informasinya seperti ini. Gambarannya. Bentar, ini agak tricky. Yang mana? Ini contoh. Contoh informasinya seperti ini. Jadi pertama kali dipakai, langsung ada informasi sini. Ini owner dikirimi, reseller dikirimi. Kalau dicentang dua-duanya ya. Login pertama jam berapa, tanggal berapa, berakhir jam berapa, tanggal berapa. Ini bisa kita buat bukti. Jadi ketika user, loh saya kok baru pakai jam udah terus kita kasih lihat. Ini loh datanya, kamu pertama kali login jam segini. Seperti itu. Lalu mana lagi tadi? Transparent proxy ini rancu sih katanya dipakai nggak dipakai karena berkaitan sama web proxy, saya juga nggak tahu. Enable FUP, kalau teman-teman yang mengikuti Mita di grup Mita pasti tahu fungsi ini. Jadi ketika user kita kasih limit 1M, 5M seperti ini ya, terus ada FUP-nya, dia nanti pada target tertentu berapa byte itu nanti kecepatannya akan turun. Itu ada settingannya semua di sini. Begitu, setelah itu kita save ya. Ini saya cancel dulu. Terus jika kita mau ada perubahan kita tinggal buka saja. Misal gini kita buka. Terus kita ubah apa kita save seperti biasa ya. Dah. Lalu kita ke bagian setting. Di setting, nah ini ada keterangan bahwa ini contohnya seperti ini. Nah ini buat ngetes. Kalau misalnya teman-teman kok Mitaku nggak lancar ya, kenapa ya? Teman-teman langsung ke sini, ke setting, klik ini. Kalau tulisannya disconnected, berarti permasalahannya adalah di jaringan. Jaringan entah itu tunnel ke mikrotik teman-teman yang bermasalah, atau tunnel ke server kami yang bermasalah, atau mikrotik teman-teman memang nggak dial ke tunnel gitu-gitu. Pokoknya permasalahannya intinya di perjalanan, bukan di server saya. Paling sering kasus seperti ini. Ini pertama yang perlu dicek ini dulu. Kalau ini connected, bisa lanjutkan. Gitu. Lalu setting voucher. Nah, setting voucher juga penting ya, karena
fungsinya di setting voucher ini sama tadi profil yang utama. Kita tulis nama vouchernya, terserah mau kasih nama apa, deskripsi juga terserah mau kasih nama apa, harga. Nah, ini harga yang user end terima, yang user end bayar. User end bukan reseller. Harga. Harganya 10.000, 5.000, 2.000 gitu. Markup. Nah, kalau teman-teman udah pernah ngikutin Migbotam, pasti kuncinya pernah lihat markup ini. Ketika harga 10.000 kita tulis markup 1.000, maka saldo kita itu dipotongnya 9.000. Karena 10.000 kurangin 1.000. Misal gini ya, ini harga 10.000, markupnya 1.000. Otomatis saldo kita terpotong 9.000. Tapi kalau diskonnya tadi terisi, kita kembali dulu ke diskon ya. Ke diskon, di sini ada diskon nih, diskon. Diskonnya ini terisi, maka fungsi markup hilang. Jadi markupnya mau diisi berapapun, jika diskonnya terisi di atas 0, misal 1% atau 50%, maka yang terpakai adalah data diskon. Markup sama sekali tidak dipakai alias diabaikan. Gitu ya. Tadi udah sampai mana? Oh, setting voucher. Setting voucher. Udah sampai markup ya. Terus server kita pilih, profil. Nah, profil kita pilih yang tadi. Kita udah nyeting untuk misal durasi 1 jam dengan settingan FUP yang jelimet itu. Kita pilih profilnya ketika udah kita save tadi. Limit uptime. Nah, ini kita bisa istilahnya proteksi ganda ya. Misal tadi kita udah setting 1 jam. Biar lebih aman lagi, limit uptime juga kita tulis 1 jam, 1H. 1H seperti ini. Ya. Ini buat lebih aman, jadi proteksinya double. Limit kuota, ini kalau teman-teman yang mau main kuota kayak GSM ya. Tapi ini jarang dipakai. Ya, tergantung daerah sih. Ada beberapa teman yang memang di daerah pelosok yang pakainya main kuota, ya silahkan, nggak masalah. Tipe karakter, nih kita bisa pilih angka doang, huruf besar doang, huruf kecil doang, huruf campuran dengan angka, huruf kecil dengan angka, huruf besar dengan angka, huruf campuran. Kayaknya kalau ini ABCD-nya di depan yang besar, yang kecil di tengah gitu. Tipe login, nah tipe login ada username dan password. Kalau username dan password, user dan passwordnya berbeda nanti di voucher. Mungkin kayak Migmon ya. Kalau username sama dengan password, berarti user sama password sama. Biasanya untuk input di voucher, biasanya kan di login page itu hanya ada satu kolom. Isinya masukkan voucher. Terus sebelahnya kolom member, username, password. Kayaknya itu udah login page sejuta umat dah. Kalau teman-teman udah pernah pakai Migmon pasti paham sedikit ini. Prefix ini maksimal 3 karakter. Kita bisa memberi ciri-ciri di voucher, jadi misal vouchernya angka doang, tapi ketika kita kasih prefix, ini nanti minimal 1 karakter di depannya ini mengikuti sisa vouchernya. Jadi kita biasanya ada teman-teman yang minta prefix biar ini ketahuan ini punya reseller siapa, ini punya siapa gitu. Panjang karakter, saya sarankan di atas 5 ya. Biarin mereka agak repot nginputnya, tapi lebih buat keamanan mikrotik kita. Grup voucher, nah ini yang saya tadi bilang, voucher ini mau dimasukkan grup yang mana gitu. Kalau tidak dicentang berarti masuknya grup all, atau kalau dicentang semua juga masuknya grup all. Ini warna, nanti voucher yang tercetak warnanya apa, saya kasih contoh lagi. Nah kayak gini, ini warnanya biru ya, jadi ada yang warnanya lain kalau nggak salah. Mana? Nah ini ada yang warnanya ungu kayak gini. Begitu kita kembali lagi. Oke, setelah itu kita save ya. Ini saya cancel aja. Lalu ke set webhook. Nah ini yang harus dieksekusi. Kalau ini nggak di set webhook, maka bot tidak akan berjalan. Fungsinya di sini kita harus set juga. Ini tinggal klik set webhook aja. Oke, setting text. Nah setting text ini untuk ucapan-ucapan. Ini ada keterangannya. Ucap-ucap datang di ini berarti ketika ketik daftar. Daftar ya berarti saya udah nggak bisa daftar. Ketik menu. Ini berikut adalah harga. Misal gini ya, kita ketik menu. Nah, berikut adalah harga voucher sebelum diskon. Nah, mirip kan? Misalnya kita ganti 1 2 3. Save. Lalu kita klik lagi. Menu, ini juga bisa diklik nih, ini menu.
Nah ini tambah nih 1, 2, 3 gitu ya. Ini untuk informasi, ada tombol informasi. Nah, ini informasi kita bisa tuh ada dapat keterangan. Wah, suruh sawer ke tempat saya. Lalu deposit juga bisa, terus ada ucapan terima kasih gitu. Nah, logo voucher kalau default kita pilih maka vouchernya akan berbentuk seperti ini. Jadi nama vouchernya sama warnanya. Kalau kita pilih non, maka tidak ada kepala seperti ini, jadi hanya teks di bawah seperti ini. Kalau kita pilih logo sendiri, maka di sini nanti akan gambar logo sendiri. Logonya berbentuk URL. Logonya tidak saya sediakan tempat di server saya ya, tapi akan cari URL sendiri, akan upload gambar di mana yang harus ujungnya belakangnya itu PNG atau JPG. Seperti ini. Nah, ini contoh nih. Tuh. Lalu kita ke setting template. Nah, setting template ini adalah fungsinya buat di sini nih tadi. Di reseller ketika kita generate voucher. Jadi ketika kita generate voucher, saya langsung coba aja ya. Kita generate voucher kayak gini. Ini datanya udah kita sesuaikan aja. Gini saja jenis template. Nah, ini tadi settingnya itu di sini nih, jenis template. Kita mau pakai template mana? Ini udah mirip banget sama Pigmon. Kita klik generate seperti ini, maka munculnya seperti ini ya, mencetak ini ya. Oke, ini semua udah masuk ke Mikrotik. Mana tadi? Nah, nih masuk ke bawah nih, Mikrotik. Mana tadi? A57W1. Ya ini, udah masukkan. Fungsinya kita kembali lagi ke sini, setting template. Fungsinya kita merubah template. Ini mirip di Micmon. Dan ini kita bisa pakai templatenya Micmon, mungkin dengan modifikasi sedikit. Saya terima kasih banyak atas izin dari Laksama di Kuko. Boleh mengizinkan konsep scripting Micmon saya terapkan di Mita ini. Oke, apalagi ya? Kayaknya sudah deh. Kita cek di about. Saya sangat terbantu. Oh, ini Bang Acil namanya. Ridwan ininya Bang Acil tapi namanya apa ya? Lupa saya. Coba saya cek di sini. Ridwan Prasetya. Ya, ini agan yang punya yang bikin Mikbotam namanya Ridwan Prasetya. Gitu. Cenglok. Nah, ini saya menginformasikan fitur apa aja yang ada di botnya. Jadi kita bisa seperti ini. Nanti teman-teman bisa nyoba sendiri di bot perintah-perintahnya. Yang penting udah aktif ya. Perintahnya seperti ini dan ini pengembangan fiturnya seperti ini. Botnya itu nanti tinggal reseller itu cari bot, misal kayak saya cari bot yang namanya ini yang teman-teman tadi bikin. Teman-teman tadi bikin kan di sini ya. Di bagian mana? Nah, di bagian sini ya. Ini nih. Di sini lalu cari di Telegram nama botnya apa. Setelah itu diajak komunikasi aja. Kalau misalnya bingung bisa tanya via Telegram ke saya juga bisa. Kalau memang mau berlangganan silakan kontak di Telegram saya. Fitur-fiturnya udah jelas seperti ini. Kalau apalagi ya? Kalau pengen terima beres bisa. Kita bisa bantu setting semua. Jadi teman-teman cuma nyiapin saya pengen jualan voucher yang harga sekian, tolong diaturkan semua. Saya pokoknya terima beres bisa. Tapi memang ada biayanya. Begitu. Jadi kita menyediakan semuanya ya. Dari Mita 3.1 kita sedia, tunnel kita juga ada, setting sampai beres juga ada, setting Mikrotik juga kita sedia. Begitu. Dan nggak cuma setting Mikrotik, kita ada paket namanya full cover. Full cover itu teman-teman berlangganan semuanya ke kita. Mikrotiknya cukup disiapkan, kita setting semua dari nol dan kita dampingi selama teman-teman berlangganan. Tetapi dengan harga khusus. Jadi memang harganya berbeda, cuman semua kita handle. Mikrotik dari nol semua kita handle. Teman-teman mau request seperti apa, asal Mikrotiknya kuat dan tim kami memang bisa mengerjakan sampai batasan itu, maka semua berjalan. Kita full cover.
ada error atau apapun kita cover. Semua lewat online tapi ya, kita via remote karena kita handle satu Indonesia. Mungkin di luar negeri kalau ada, yang penting bisa bahasa Indonesia. Gitu. Apalagi? Kayaknya udah deh. Udah terlalu panjang, udah lebih dari setengah jam. Ya, dengan keluarnya video ini maka resmi Mita versi 3.1 saya rilis. Dan fitur-fiturnya saya tulis di sini semua, saya sertakan di video ini semua. Jika mau berlangganan silakan kontak saya. Kayaknya udah itu aja. Sampai ketemu lagi di video Rea Vlog selanjutnya. Dadah.